Ada nenek-nenek rambutnya abu-abu, matanya abu-abu datang ke mimpi dan dia bilang, apaan sih baca-baca kayak gitu. Jadi kan Gitu. keluar lewat punggung tuh nenek-neneknya. Oh, Jadi 4 hari 4 malam tuh nggak bisa aktivitas biasa, sekolah pun enggak. Jadi duduk di kamar sendiri, tiba-tiba ada dua sosok bayangan ngikutin di tembok. Pasangan hitam, gimana sih? Dua pasangan hitam itu cewek cowok gitu. enggak, bayangan hitam doang kayak berjubah gitu. Dia terbang-terbang gitu di tembok rumah malam-malam jam 11 malam. Berarti cuma kayak siluet doang kah? Siluet ya. Siluet doang. Karena mandinya nggak mau full telanjang kan. Mm-mm. Pas di guyuran pertama, demi Allah ya, air nyampe ke sini, ada yang teriak di telinga belah kiri, gitu kan. Kayak Gue. setan tuh, kayak setan yang bener-bener dia tuh gak mau dikeluarin. Seseorang yang menangkap dengan saya bebaskan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di level 2 bersama saya Agustin. Jadi hari ini kita kedatangan seorang tamu yang akan bercerita tentang kisahnya selama di santet. Bisa dikatakan di santet? Pelet santet. Oke. Dari kemarin kita kayaknya sering banget bahas tentang santet atau dan pelet ya terutama. Itu tuh yang mengindikasi hal itu tuh pasti selalu karena cinta yang ditolak, benar gak sih Teh? Gak gitu juga sih. Gak gitu Kadang juga? ketidakjelasan. Jadi seorang cowok yang Oke. mengungkapkan kan ada dua resiko nih ya. Kadang ada yang ditolak, ada yang diterima. Tapi karena ketidakpedeannya dalam mengungkapkan, kadang jalan pintasnya seperti itu. Oke, menggunakan hal-hal mistis atau gaib. Oke, kali ini kita bersama dengan si Teteh. Kita panggil Teteh aja ya. Iya. Karena nama dan semua identitasnya kita samarkan sesuai kesepakatan. Oke Teh, bisa kita langsung mulai aja kali ya Iya, ceritanya. oke. Assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam. Saya niat podcast di sini bukan berarti untuk mencemarkan nama baik seseorang atau suatu golongan. Karena di sini ceritanya nyata ya, nggak ada yang dibuat-buat dan realitanya emang seperti itu. Dan tujuan saya podcast di sini kepada semua wanita lah di seluruh Indonesia supaya lebih berhati-hati dan apa ya, perlulah ada rasa curiga. Dan di sini cerita pun untuk supaya apa ya, kita tahu lah mistis itu ternyata masih ada di zaman modern seperti ini. Dan Oke. ya awalnya saya pun fanatik ya terhadap dunia gaib, nggak pernah tahu apa yang namanya santet, pelet, Bener-bener ini skeptis ya. Iya, jadi hati-hati dalam mengenal laki-laki. Dan ya gitulah intinya, kita harus lebih berhati-hati aja di zaman sekarang, apalagi dalam memperlakukan orang. Jangan terlalu cuek juga, jangan terlalu istilahnya welcome juga, karena laki-laki itu salah ya kalau berpikir wanita itu gak pernah salah. Sebenarnya wanita yang serba salah. Iya sih. Ya kan? Nih, ketika laki-laki bilang cewek itu selalu benar, salah. Cewek itu malah tepatnya salah. Dia cuek, salah. Nanti cowok akan berpikiran, kamu terlalu jual mahal nih. Emang kamu cantik, secantik apa sih kamu kan, sampai kayak gitu. Lalu ada juga cewek yang terlalu welcome dan akan dipikir juga, kamu sama siapa aja ramah, aku bingung kan kamu sukanya sama siapa sih, iya kan, kayak gitu. Jadi tujuan saya bercerita dan sharing di sini supaya menyadarkan untuk semua perempuan supaya lebih berhati-hati aja. Jadi Berarti cerita ini tuh dialami langsung sama Teteh nih. iya langsung. Dan kebetulan ya sangat perih lah. Oke. Dan semoga aja di luar sana nggak ada yang merasakan lagi seperti saya, amin. 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 Ya langsung aja ke intinya ya. Mm-mm. Di awal ceritanya saya masuk SMK Mm-mm. waktu itu, terus Sekitar tahun berapa itu? 2013. 2013. Di akhir 2013 itu saya kebetulan ada nomor nyasar ya, artinya nggak tahu lah dari siapa. Iya, Ya namanya zaman sekolah kan orang, wih nomor cewek mana kan gitu. Terus tiba-tiba ada yang chat nanya gitu, ini bener kan ini gitu namanya, ya gitu. Gak lama setelah itu, nggak lama-lama sih ya, sekitar seminggu lah jaraknya. Biasalah berangkat sekolah kita nongkrong dulu kan, biasanya kan anak-anak SMK gitu ya. Iya. Nongkrong kerjanya kan. Ya udah kan, itu cowok tiba-tiba berhenti di depan, Nyamperin. nyamperin,
katanya kok kamu belum berangkat gitu. Berangkat ya, aku bingung kan, nggak mungkin saya nerima tawaran orang asing tiba-tiba kan nggak kenal gitu, ngapain sih minta anterin sekolah, modus banget kan gitu. Terus kata dia, ini aku yang suka chat sama kamu, A. Oh, A. Kita sebut A Si aja A ya, ya, inisialnya si A, oke. aja ya. Oke. Habis itu berlanjut, kita mengenal lebih dekat kan, karena emang penuh misteri juga sih sebenarnya. Di sekolah itu dia pendiam, nggak kayak anak-anak lain. Kalian tuh yang- satu sekolahan? Iya. Satu kelas kah atau enggak? Kita satu angkatan tapi beda jurusan gitu. Jadi iya. aku jurusan ini, dia jurusan itu, tapi di sekolah pasti ketemu lah, tapi Iya. nggak tiap hari gitu. Gak lama di situ mungkin dia ada rasa tertarik ya, saya nggak tahu karena ya masih labil lah, begal labil ya, cinta monyet bisa dibilang kayak gitu. Iya, oke. Terus udah agak lama itu ya saling mengungkapkan, mungkin nggak ada salahnya kan, waktu itu aku emang baru putus dari cowok gitu, dan ya namanya anak labil apa sih gitu, asik-asik aja kan dibawanya gitu. Setelah itu kita jadian, tapi nggak lama, cuma sebulan lebih lah, kurang lebih, karena itu pun putus tanpa kata putus. Jadi ketika saya berhubungan dengan laki-laki itu, dia sering antar jemput sekolah. Selama dalam kurun waktu berapa bulan kira-kira? Sebulan lebih ya. Cuma sebulan doang Iya. hubungan? Jadi dia pun kayak backstreet gitu kan hubungannya sama saya tuh, kayak karena kan di sekolah itu saya terkenal ya, bukan sombong ya, jadi Oke. istilahnya semua cowok itu pengen nganterin gitu. Jadi dia bikin siasatnya gini, 6:30 tuh udah stay di gang. Kayak, kamu 6:30 harus udah stay di gang nih, tungguin aku ya. Ya udah, iya. Dan sekalipun dia gak bisa antar sekolah, dia ada alasan, dia SMS dulu kan, aku gak bisa jemput nih, temen aku gak punya ongkos, aku nganterin temen aku pulang. Ya udah, gak apa-apa ya, gak dipermasalahkan. Hubungan kita baik-baik aja sih waktu itu, baik-baik. Dan aku pun bukan tipikal pasangan yang posesif, nggak mesti tiap jam tuh ngabarin ya atau kayak gimana, enggak. Aku ngebebasin. Dan waktu itu sekitar 3 hari atau 2 hari sebelum kita bener-bener lost contact, ada yang nelpon malam-malam, temen. Jadi teman itu teman sekelasnya dia juga gitu, dan bilang hal-hal buruk tentang si A ini. Katanya dia tanda kutip cowok yang gak baik. Oke. Karena waktu itu kan aku fanatik banget terhadap cowok yang mabok, istilahnya nggak ganjang, ngetrek gitu kan. Padahal kan bagi kacamata anak muda wajar ya yang kayak gitu. Tapi aku nggak bisa nerima karena masih naif kali ya. Zaman dulu masih terlalu polos. Terus aku menjauh kan dari cowok itu, perlahan memutuskan untuk ganti nomor. Dan dia pun sama, tapi enggak deh kayaknya, aku duluan yang ganti nomor. Setelah itu kita putus kan, nggak ada kata putus ya sebenarnya. Last contact jadi ghosting lah istilahnya. Ghosting, zaman sekarang. kita saling ghosting. Dan setelah kejadian malam itu di sekolah ketemu, kayak ya dia menatap itu kayak yang jijik banget gitu, marah gitu ya. seakan-akan salah aku tuh apa sih sampai dia menatap aku tuh kayak sampah. Ya Allah, kata aku pengen nanya duluan, tapi aku udah keburu terbakar emosi karena ada yang nelpon bilang gini-gini gitu kan. Aku udah jadi males kan sama cowok kayak gitu, image-nya ya Masih udah buruk banget lah ya. buruk banget. Terus habis itu udah kita sama-sama lost contact. Dan aku terakhir miss call nomor dia tuh jam 10 malam ya, dia sibuk, teleponan sibuk. Jadi mungkin dia udah punya cewek lain kali ya, mungkin. Tapi pas naik kelas 2 kita biasa aja, kita pisah kelas karena gedung sekolah kan ada 2 lokasi. Jadi jarang ketemu ya, paling kalau jam olahraga bareng baru ketemu. Dan disitulah mulai terjadi kejanggalan. Jadi Berarti itu sekitar tahun 2014. 2014. Oke. Setelah PKL, kan biasanya anak SMK itu kelas 2 PKL kan. Iya. Setelah beres PKL, aku PDKT-an sama temen sekelas dia. Jadi ternyata temennya itu tuh satu SMP sama dia. Jadi dia udah deket lah ya berarti. Deket. Dan jadiannya nggak lama sih. Jadi nggak langsung dia nembak aku terima. Pas 3 kali nembak baru diterima. Karena perlu pertimbangan kan, nggak mungkin lah kita tiba-tiba nerima orang, wah gila banget jual murah kan gitu. Terus, iya bener-bener. nah di situ kejanggalan mulai terjadi ketika ya namanya pacar kan ya, cinlok di sekolah pasti ada lah istilah nganter-nganter sekolah kan, biar orang tahu nih kita go public hubungan kan, iya kan kayak gitu. Dia mungkin kesenangan ya cowok itu. Gak lama di situ, ketika 3 hari jadian ya, nggak bisa tidur. Kenapa? Sama sekali
mimpiin si A ini, mulai muncul kan. Tapi kan konteksnya berarti kan udah putus Gak lama kontekan dong. kan ya kan, Iya, secara maksudnya logika gak mungkin. udah lama gitu kan. Iya, pas kontak lama, tiba-tiba muncul di mimpi nangis-nangis sambil megangin tangan cowok itu, si A ini kan. Katanya, jangan sampai kamu nerima dia. Kenapa sih kamu nerima dia? Aku bisa kan istilahnya nerima kamu hubungan sama cowok lain, tapi jangan dia gitu kalau bisa. 3 hari 3 malam dia nangis di mimpi saya kayak gitulah, sampai gak bisa tidur. Jam 3 malam tuh masih melek kayak orang gimana ya, insomnia ya istilahnya. Dan di situ pun ya namanya sebagai seorang pacar ya terbuka, aku cerita lah ke pacar aku yang itu bahwa aku tuh 3 hari 3 malam mimpiin si A ini. Dan langsung meledaklah emosi dia gitu. Dan dia bilang, ini udah gak aneh Beb, katanya. Kenapa gak aneh? Bapaknya dia juga tukang main dukun, pasti kan tukang main dukun lah. Di situ kan saya kaget ya Allah, kok bisa sih? Maksudnya ini pernah ternyata saudaranya si pacar aku yang ini saingan pilkades sama bapaknya si A. Jadi kayak politik dukun gitu. Jadi saling menyalahkan lah orang. Ya kan kalau pilkades pasti panas kan suasananya kayak gitu. Mungkin ya. Saya itu melongo kan. Kok bisa sih zaman sekarang lah. Dukun. Kok dukun? Saya kan sampai pakai dukun udah ya. lah, nggak usah diperpanjang lah. Aku mungkin ini cuma intuisi doang kan, cuma ikatan batin atau apalah, nggak tahu. Soalnya kan emang dari SMP, dari pertama dapat head ya, aku tuh sering mengalami kejadian yang dejavu. Jadi ada kejadian apa, seminggunya lagi udah mimpi gitu. Dia tuh bakal mengatakan ini akan gitu. Walaupun di mimpi, iya. Jadi udah agak aneh kan. Tapi menurut pacar aku yang ini nggak bisa dibiarin katanya. Dia pasti ngirim pelet sama kamu gitu. Lah, saya sampai pengen ketawa kok kan, gitu. Maksudnya itu kan kalian masih SMA gitu ya? Iya, jadi kok saya udah tahu-tahu begituan iya ya? kan, bingung. Jadi ini tuh tanda tanya, dia juga gitu apa enggak kan kayak gitu. Terus dah kan, ketika hari Sabtu kan jam olahraga ya. Dia labrak si A langsung di hadapan anak-anak sampai hampir memicu keributan yang ya tarik-tarik baju lah, dengan baju ditarik, kerah bajunya ditarik kayak gitu. Dan dia tanya, lu masih mau nggak sama cewek itu? Kalau lu mau, ayo kita berantem gitu istilahnya. Lu jangan main belakang main gue kayak gini mistis. Ini cewek gue loh katanya, gue baru jadian beberapa hari kok udah ada kasus kayak gini, gue gak terima gitu. Bapak lu juga tukang main dukun kan, ayo kan debat. Tapi anehnya si A ini diem aja, silent, dia kalem, pendiam. Dia ditarik-tarikin baju diem. Banyak saksinya kok teman sekolah, dan dia masih kontekan sampai sekarang, masih. Serem juga ya pendiam kayak gitu. Tapi kenapa dia diem kan? Enggak ada satu patah kata pun, enggak maaf nggak gitu kan. Dia diem aja, dan dia pilih pindah duduk ke belakang yang tadinya di depan itu kan. Setelah dia labrak pacar aku yang itu. Tapi anehnya pas pulang sekolah kan kita ketemuan biasa. Terus kata si pacar aku tuh, aku udah ngelabrak si A nih. Hah? Kata aku, kok dia labrak? Dia nggak bilang-bilang dulu kan mau ngelabrak. Ya udah sih katanya, yang penting kamu bisa tidur nyenyak deh, aku jamin kamu malam ini tidur nyenyak. Tapi emang bener sih, pas udah dilabrak malam minggunya tuh kita mau ngedate gak jadi, karena aku jam 8 udah ngantuk banget, tidur. Sampai aku pagi-paginya kirim pesan, maaf ya aku ketiduran. Iya gak apa-apa, bagus, berarti aku keputusan buat ngelabrak si A ini benar gitu. terus Nah abis itu kan terus kan, tapi kita putus ya, yang sama pacar ini skip dulu, putus. Ya, itu setelah hubungan berapa lama tuh sama Hampir si B lah ya, setahun. berarti kita Si B setahun lah. Setahun. Karena Lama sepanjang juga ya. sekolah. Sampai mau lulus pun dia masih ngejar-ngejar ternyata. Terus aku tuh pernah mimpi sesuatu yang aneh di tahun di 2014. 2014. Jadi Masih 2014. saat itu kan emang gak munafik ya, yang namanya di pelet pasti kepikiran terus malam gitu. Kadang merenung kenapa sih kayak gini banget, tapi orangnya nggak kontekan. Kita gimana mau nanya ya kalau nggak kontekan. Jadi kan bingung sendiri gini. Ya udah, namanya ibu saya lihat kan anaknya kok berubah banget sih, kamu kayak yang berubah. Biasanya kan gini kok gitu. Dibacain lah ayat Yasin Padilah kan. Setelah dibacain Yasin Padilah kan diminumin tuh airnya, dibikin Yasin air. Padilah tuh? Yasin penangkal sihir. Surat Yasin kan? Iya Yasin, tapi Yasin Padilah namanya kan. Oh. Ada lah. Dibacain 7 balik. Oke. Terus setelah itu langsung sakit badan. 4 hari 4 malam meriang kayak, tau nggak sih kita kehilangan beban puluhan kilo di punggung tuh kayak gimana beratnya, kayak gitu. Di Iya, di punggung kayak
kayak kuli panggul yang capek banget ya, 4 hari 4 malam tuh kayak gitu. Tapi malamnya tuh mimpi nenek-nenek, ada nenek-nenek rambutnya abu-abu, matanya abu-abu, datang ke mimpi dan dia bilang, apaan sih baca-baca kayak gitu. Jadi kan Gitu. keluar lewat punggung tuh nenek-neneknya. Oh. Jadi 4 hari 4 malam tuh nggak bisa aktivitas biasa, sekolah pun enggak. Jadi kayak gitu kan. Masuk akal gak sih cuma dibacain Yasin tiba-tiba sakit 4 hari terus kayak punggung tuh kehilangan beban berat banget gitu kayak. Tapi berarti itu masih dilakukan secara apa ya, di keluarga lah gitu ya? Iya. Diobatinnya gitu. belum kemana-mana berarti Belum, ya? karena dasarnya tuh nggak curigaan sama orang. Kita nggak tahu orang mau berbuat jahat kayak gimana, nggak tahu. Soalnya kita gak gitu ke orang kan gitu. Udah kan kejadian itu udah lama, sekian lama, mimpi lagi. Iya. Ada yang ngebisikin kayak ibu-ibu atau nenek-nenek paruh baya gitu ya, ngomong katanya, emang sekarang si A itu gak ngontek kamu, dia sengaja diem aja, tapi nanti abis lulus pasti dia nyariin kamu lagi kok, tenang aja gitu kan. Lebih bingungnya lagi dejavu Itu juga di mimpi? Di mimpi. Tapi udah sekian lama kan kelas 3 kelulusan naik gitu, pembagian ijazah, bener dia nyamperin sendiri si A itu. 2016 itu ya? 2016 si A itu nyamperin tiba-tiba di kerumunan banyak orang loh. Biasanya dia kalau nanya tuh gak pernah, dia nunggu sepi dulu ya, Iya. baru gimana gitu. Dia rame langsung, gimana kabar, dia jabat tangan. Dan tadinya sih aku pun ragu ya, tapi oh mungkin dia baik, terima aja, jabat tangan doang kok kan, gak lebih gitu. Habis itu dia chat di Facebook, minta nomor WA, biasa minta BBM kan. 2016 masih alay-alay ya zaman BBM kayak gitu. Masih pakai BBM ya 2016. Gak lama lulus kan langsung kerja kan, kebetulan ada rezekinya lah, langsung kerja ke Jakarta. Dia lah jadi intens gitu, video call tiap hari kayak yang Hubungannya jadi deket lagi ya? dekat lagi. Dia kayak yang ngisi kekosongan lah. Emang kan dasarnya aku tuh bukan orang yang genit ya, kerja dimanapun gak pernah punya mantan. Jadi niat cari uang tuh udah cari uang aja, gak pernah kepikiran gue kerja di sini harus punya mantan orang sini nih buat kenang-kenangan. Gak ada kepikiran kayak gitu. Emang ada yang kayak gitu? Ada banyak. Pecicilan ya kayak gitu istilahnya. Tapi udah di situ tuh udah nggak ada curiga apa-apa ya, demi Allah nggak ada. Orangnya naif mungkin ya. Dia terus aja chat, video call tiap hari kayak yang deket gimana sih. Dia punya masalah apa sama bapaknya pun cerita. Dia gagal masuk kepolisian karena ada tepak tato. Dia bilang, aku galau nih, kenapa bapak aku marah, kenapa aku gagal masuk ke kepolisian. Ya kamunya ini ya malah aku ngajarin dia bersyukur kan, kamu harusnya bersyukur, pengen apa orang tua kamu kasih, pengen apa orang tua kamu sanggupin, ya aku apa, aku pengen tas satu aja harus kerja nunggu gaji sebulan baru kebeli ya kan. Tapi dia terus aja kayak yang ngedeketin gimana sih gitu. Dia Tapi pun belum anehnya ada nggak kata kerja. balikan? Nggak ada, tapi intens chatan tiap hari video call. Dia sampai nggak kerja loh, nggak mau kerja. Kenapa? Dia bantuin paman aku di bengkel. Paman aku punya bengkel, adiknya bapak aku sendiri, dan dia bantuin sampai larut maghrib pun. Kadang dia WA, nih aku masih di bengkel paman kamu nih, belepetan, banyak oli, kasihan, makanya aku bantuin. Dia sampai segitunya, aku nggak tahu tujuannya apa. 3 tahun itu dia gak kerja. Dia awal 2018 baru kerja. Bingung gak sih? Orang Bingung kayak lah. gitu ya? Dia mesti, berarti kan dia berasal dari keluarga yang berada kan? Iya, motifnya apa? Seorang anak pejabat gitu, mau-maunya. Kadang dia ngambil pasir di sungai bantuin temennya. Kadang dia bantuin di bengkel paman sampai malam, nginap di rumah Dia yang tuh sederhana gitu. gabut apa emang baik ya? Nggak ada kerjaan kali ya, nggak tahu. bingung. Motifnya apa nggak tahu. Terus di situ udah kan. Ketika kemudian ada berita di keluarga, ibu saya hamil. Aduh, hamil kok bisa ya? Ya udah sih dikasih Allah gak apa-apa ya. Karena kebetulan situ tuh ibu tuh darah tinggi. Jadi kan kata bidannya harus dijaga ketat, harus dijaga dalam pola makannya, emosinya. Jadi kan kita terpaksa resign ya, bukan karena apa-apa. Ketika aku mutusin buat resign, langsung ternyata Kenapa? kedoknya dia terbuka perlahan Itu ya. di tahun 2017. 2017. Tepatnya sih bulan Mei ya resignnya. Mei 2017 tuh aku resign. Masih ingat ya? Dan dia ya ingat lah kan kita yang ngalamin. Iya sih, Dan benar. ini karena settingan, udah dibilang nggak settingan. Oke. Dan dia tiba-tiba nelpon jam 12 malamnya dan bilang kayak, kenapa sih mesti resign kerja? Udah aja sana di Jakarta. Aku risih lihat kamu di Bogor. Kenapa? Kan aku nanya kenapa? Ya kamu banyak cowok yang main. Aku risih liatnya.
udahlah di Jakarta aja sana ya. Ya udahlah terserah lah, kamu keras kepala katanya. Lagian hati kamu udah aku ikat kok, kamu gak bakal bisa nikah sama siapapun kecuali sama aku. Dia ngomong gitu. Iya, masih ingat dalam ingatan. Dan maaf ya, ini bukan mau nuduh atau gimana, kan dia yang bilang sendiri kayak gitu. Mm-mm. Berarti dia membuktikan bahwa perkataannya itu adalah gambaran sifat dia. Iya. Dan ketika itu pun langsung pulang ke rumah, pulang dan baru duduk ya. Ini rumah kebetulan lagi direnov, baru jadi ruang tamu yang depan. Duduk di kamar sendiri, tiba-tiba ada dua sosok bayangan ngikutin di tembok. Pasangan hitam, gimana sih? Dua pasangan hitam itu Cewek cowok gitu. Enggak, bayangan hitam doang kayak berjubah gitu. Dia terbang-terbang gitu di tembok rumah malam-malam jam 11 malam. Berarti cuman kayak siluet doang kah? Siluet ya. Siluet. Tapi kerasa kan namanya kita Iya. sepi malam-malam, set aja di tembok. Apa Anjir. ya? Merinding kan? Pasti Iya. itu makhluk goib kan? Iya Itu dong. pas nyampe rumah banget, capek gak sih naik kereta dari Jakarta pulang ke rumah malam-malam disambut makhluk goib, ya Allah. Sampai ya kan namanya orang bukan apa ya, bukan ngada-ngada ya, yang namanya kelihatan di mata, masa sih kita mau apa itu gitu. Dan janggalnya setelah itu besoknya langsung sakit. Abis ngelihat itu. Iya, besok langsung sakit. Itu dalam kurun waktu berapa lama kira-kira? 1 bulan pas. Enggak, maksudnya bayangannya tuh berapa Bayangan lama? beberapa menit doang sih, Berapa cuma menit? kayak menyambut gitu. Oh, ini udah dateng gitu kan gitu. Iya. Gak lama setelah itu kan besoknya Pak bangun nih, bangun sakit langsung. Langsung sakit tuh. Tapi aneh, sakitnya tuh kayak yang dijadwal gitu, kayak berapa jam doang gitu. Terus nemu fajar aja ya, nemu maghrib gitu. Langsung kayak di ubun-ubun tuh nyut ditusuk-tusuk jarum. Jadi dimulainya dari maghrib itu. iya, maghrib sampai sekitar jam 3 mau subuh lah. Subuh Sakit, berarti heeh. normal lagi. Dari siang normal, makan enak kayak gimana. Tapi nemu jam 5 sore mau ke malam langsung sakit. Apa Tepar, aja tuh yang kerasa? pusing kepala, pening. Pusingnya tuh kayak nggak ngerti deh, di tengah ubun-ubun, bukan migrain sebelah-sebelah Iya. ya, enggak. Kayak di tengah gitu ya. Nanti gejalanya beda lagi, nanti panas. Setiap hari beda-beda? Seminggu beda-beda. Seminggu. Ya, kita udah berobat ke dokter 3 kali. Dan biasanya berobat ke dokter yang satu itu dekat rumah, manjur banget ya, minum obat 2 kali aja udah tenang. Itu enggak, malah makin parah. Dan bingungnya ada 3 kali ke dokter loh dalam Iya. kurun waktu 3 minggu tuh. Kan seminggu ya jadwal obat, ya kan? Dan mikirlah di situ, kata ibu, ya udah teh, kamu berobat aja tuh ke ustadz itu, yang kebetulan keluarga juga ada kasus yang sama ya, ketika cerai sama istrinya itu. Ya udah kan, nekat sendiri tuh pagi-pagi berangkat sendiri, gak Di ada yang motor? nganter. Apa di Naik angkot sih karena deket. Karena waktu itu belum bisa motor, Oh iya. edan ya. Kita berangkat ya sendiri. jam 7 pagi berangkat ke rumah ustadz itu. Apa yang terjadi? Apa? Nyasar ke rumah orang. Kayak Jalan kaki. abis di gang tuh ke rumah ustadz itu nggak jauh ya, sekitar 100 meter lah. Nyasar ke rumah orang. Nggak nyampe ke rumah Ustadz ya? Enggak, nyampe udah kayak orang bego itu. Udah dikasih minum, disuguhin kue biasa, disambut lah. Gimana sih nyambut tamu orang. Iyalah, ada tamu datang. Sampai aku tuh udah keluhan aku tuh gini, kok gini ya. Sampai ya Allah, ternyata itu Pak Haji ya, orangnya baik banget Pak Haji itu. Sampai dia nuntun tangan aku nganterin ke ustadz itu. Neng, maaf, ini bukan rumah tukang ngobatin, kamu salah alamat. Padahal emang pernah kesana sering nganterin orang yang Yang punya sakit. masalah kegoiban gitu ya. Kok aku sendiri yang mau kesana malah nyasar kayak orang bego. Jadi pikiran tuh kayak yang dialihin gitu. Gila gak sih? Ya kan? Pikiran gak sih? Ini rumahnya sebelah, Iya. kita malah masuk ke sebelah, assalamualaikum, udah dikasih Iya. minum segala, dikasih kue segala. Jadi kayak gitu. orang linglung gitu ya? Orang linglung, emang kayak orang stres gitu kan. Abis itu untung si Pak Hajinya itu baik ya, dia nuntun ke belakang, tangan saya dipegang gini gitu. Ya Neng, saya anterin gitu. Pas nyampe, udah tuh si bapaknya tuh kayak yang udah tahu ya, ketawa ketiwi aja, Neng, kamu nyasar ya tadi. Iya, itu mah nggak heran sih, emang dalam dunia goib itu mungkin pikiran orang bisa kayak gituin ya. Oh Kok gitu. bisa ya nyasar, padahal udah biasa ke rumahnya loh, udah tahu lah istilahnya. Apa udah dianggap bapak sendiri lah istilahnya. Iya ya, berarti maksudnya bener-bener udah nggak mungkin nyasar lah ya. Iya, tapi kok nyasar gitu, bingung. Sampai ya Allah, udah malunya tuh di meja udah dikasih air minum, kasih kue, istrinya pun udah menyambut. Ini orang mana sih kesini tiba-tiba gitu, kasih teteh ini kan. Mereka juga kayak bingung kali ya, ini ngapain nih orang kesini kan. Terus ya Allah, kalau ingat ke situ malu banget sama Pak Haji ya. Ya Allah Pak Haji, maaf. Udah kan di situ langsung kita cerita aja ya apa yang dikeluhkan.
ini tuh badan nggak ada bener-benernya, kenapa semenjak pulang dari resign tuh kayak gini kan. Ya udah kan, namanya orang tukang ngobatin, kita nunggu dulu kan yang dia terawang tuh apa. Ternyata di situ juga kaget, katanya kamu telat kesini. Kenapa telat? Ini kamu dari sekolah, kamu diikat sama cowok ini dan di badan kamu ditaruhin sesuatu gitu. Ditaruhin sesuatu maksudnya gimana sih? Kayak yang tadi aku bilang, baca Yasin Fadilah, mimpi nenek-nenek, itulah makhluknya. Ditaruh di bagian punggung, sekitar deket pinggang lah gitu. Bisa ya begitu? Iya, makanya kalau diminumin ayat-ayat apa gitu ya, air, pasti yang sakit punggung kan. Punggung tuh kayak kehilangan beban berat, itu ternyata di situ kan. Terus di situ si bapak itu minta buat dipandiin kembang. Mandi kembang. 7 rupa. Dan situ mulai ke pasar nyari kan, karena di sekitar rumah gak ada ya, di pasar sana tentu ada. Dan setelah nyari kembang disuruh ke sana lagi dan dikasih ayat-ayat lah biasa pengobatan kayak gitu. Dan tanpa orang tua tahu ya, bapak sendiri kan orangnya fanatik sama yang makhluk gaib kayak gitu, nggak percaya. Dan nyari waktu yang pas malam kelahiran ya, hari kelahiran aku mandi belum jam 12 malam ya udah mandi. Gak apa-apa, udah nanya dulu boleh gak sebelum jam 12 malam, kan jam 12 malam terlalu horor ya. Boleh gitu kata pak ustadznya, boleh Neng, boleh. Ya udah. Dan lebih kagetnya lagi pas mandi kembang ya, nekat tahu ya, malam-malam nyalain air buat mandi kembang sendiri itu. Kayak udah anti mainstream banget kan, pakai sarung sendiri gitu karena mandinya nggak mau full telanjang kan. Pas di guyuran pertama, demi Allah ya, air nyampe ke sini, ada yang teriak di telinga belah kiri gitu kan. Kayak setan tuh, kayak setan yang bener-bener dia tuh gak mau dikeluarin. Aku kan kaget kan, sampai spontan keluar telanjang. Tahu gak sih telanjang bulat, badan penuh kembang, telanjang bulat keluar. Bapak yang lagi nonton bola tuh sampai kaget, lu apa-apaan malam-malaman di kembang katanya. Gila ya? Enggak pak, ini tuh apa ya, ibu langsung keluar dari kamar. Lu gak tahu anak lu sendiri dipelet sama orang, lu diem-diem aja. Apaan sih kayak gitu. Ya udah sih obatin aja, kan anggapnya enteng kan. Karena bapak itu orangnya nggak terlalu percaya sama gue. Skeptis berarti ya dia. Iya, jadi mungkin mikirnya apaan sih kayak gitu kan. Udah zaman modern loh gitu. Tapi nggak bisa gitu, dalam dunia pergoiban emang ada kan. Nah di situ gak cukup di situ, ternyata ada pengobatan lain lagi, disuruh kesana lagi kurang lebih 3-4 kali lah. Sorry, berarti pas mandi kembang itu ada itu aja yang ada yang teriak aja? Iya, ada yang teriak ya kan, karena langsung takut, langsung telanjang lari pakai baju lagi, takut gak dilanjutin lagi tuh. Enggak dilanjut lagi. Terus abis itu kan udah diobatin lagi ke rumah dia. Ustadznya nggak nyasar lagi ya ini, karena udah pernah gitu. Dan bilang, ini kamu alhamdulillah termasuk kuat banget badannya, ditaruh yang ginian bertahun-tahun. Ini udah mendarah daging lah istilahnya. Kalau dalam larutan ya, air ditetesin darah tuh udah merah gitu ya, nggak ada putih-putihnya gitu. Kamu ini kuat banget, kamu suka ngulik ilmu apa? Iya, boro-boro kan, ini kenapa lihat aja baru tahu sekarang kan gitu, bingung jadinya. Habis itu dia mau keluarin, kayaknya dia kurang sanggup ya. Karena waktu mijit badan tuh kanan kiri dia kayak yang keberatan, bingung. Dan ya pengobatan berhenti di situ karena badan enakan dan dianggap kan, anggapannya kan selesai lah gitu. Tapi ternyata aku termasuk orang nggak mau puas dengan satu hasil, dan diajak ketemu lah si cowok itu. Dan ketika diajak ketemu, responnya pun nggak terduga. Logikanya gini lah, orang cuma chatting gini aja, ketemu yuk gitu. Dia malah bilangnya udah kelewat batas. Dia malah bilang gini, ngapain ngajak aku ketemu, kan kamu udah gak butuh aku, cowok kamu banyak, lagian hidup kamu udah senang dikelilingi banyak cowok, ya kan kamu udah gak butuh aku, ngapain sih. Dia minta video call di WA doang. Gila gak sih kayak gitu dong, padahal kita ngajak ketemu niat baik aja kan, supaya apa permasalahan kita tuh diperluluskan, apa yang kamu mau tahu supaya tahu hari ini juga. Maksa dia ketemu dari jam 10 pagi, ketemu tuh jam 12.30. Dan itu pun dengan catatan ketemu di rumah orang siang. Dan kebetulan itu di rumah paman aku yang tadi ceritain itu, di bengkel. Dan lagi gak ada orangnya, gak tahu kemana ya. Dan dia udah on TW dan aku nyusul ke sana. Ya udah kita ngobrol kan, empat mata sih,
tapi nggak empat mata deh kayaknya, dia gak mau natap mata aku. Aduh. Dan di situ aku cuma nanya gini aja ya, sebenarnya mau kamu apa sih, kamu kayak gini, apa salah aku sama kamu? Kalau emang aku punya salah sama kamu, aku pasti minta maaf, dan nggak mungkin nggak minta maaf, karena manusia itu tempatnya salah ya. Nggak mau lah orang bikin masalah tapi nggak mau minta maaf, dan aku pun Iya. bingung salahnya apa kan, selama ini kontekan juga jarang gitu. Dan setelah dia bilang hati kamu aku ikat, di situ dia gak nelpon lagi, nggak video call tiap hari kayak biasa, enggak, dia kayaknya bener-bener marah kan. Dan dia cuma bilang, nggak kok, kalau masalah kayak gitu jangan nanya sama aku nggak ada pikiran kayak gitu. Ya udah kan, 1 jam kita ngobrol tuh nggak ada satu pun Nggak yang ada hasil. terpecahkan. Dia bertele-tele, bicara, menghindar, bahkan menatap mata pun nggak berani. Dia toleh kiri, toleh kanan, nunduk bawah, dia nggak berani natap. Kayak kita ya ngobrol, sewajarnya orang tuh sopannya kalau ngobrol tuh menatap Tatap dengan mata. mata, kejujuran kan. Ini nggak ada sama sekali dalam diri dia. Dan udah lah, fine, itu udah diam ya udah, saya ganti nomor dan nggak ngasih tahu dia. Oke. Memutuskan, ya ngapain sih kita ngajak bicara maksa orang, tapi orang itu kayak yang maling nggak mau ngaku gitu. Iya. Iya kan, Capek juga kayak ngomong sama Capek. tembok ya. apalagi dari sekolah kan kayak gitu. Iya. Apalagi itu kejadiannya pas lulus sekolah tuh, sebenarnya ada yang mau ngelamar sampai batal gara-gara mimpiin dia terus. Lamar, Kayak, maksudnya iya. lamar nikah. Iya, sebulan lagi mau nikah nggak jadi, karena mimpiin dia terus. Setelah spontan bangun tidur jam 6 pagi ya, nelpon AA tuh, AA maaf, aku belum siap nikah, cari cewek lain aja supaya ya hidup tenang lah. Aku kayaknya nggak yakin deh buat lanjutin hubungan ini, padahal sebenarnya ada gangguan kayak gini. Nggak mungkin kan aku bilang kayak Iya. gini, nanti takutnya dia ada beban pikiran apa gitu. Udah kan, setelah itu dia nggak tahu ya segitunya, dia cuma ngegampangin, ini kali itu kali, ya namanya orang gak mau disalahin ya, pasti nuduh orang balik. Iya. Dan setelah kejadian itu 2017-nya udah, kemudian di tahun 2018 aku mutusin kerja lagi karena ya tuntutan hidup lah, belum ada yang nafkahin gitu. Iya betul. Dan dia pun berangkat ke luar pulau. Kita sensor lagi lah, nggak mau detail. Dan ketika itu bulan Maretnya, Maret 2018, chat lagi di Facebook dia, kamu kenapa sih ngeblokir WA aku, katanya. Iya. Padahal aku ganti nomor, gak ngasih tahu, karena kan otomatis gak ada ya nomornya Iya. hilang. Enggak kok, aku ganti nomor. Oh iya, ya udah minta sama enggak. Padahal bukan sama enggak atau enggak lah, kalau udah ganti nomor beda ya nomornya. Ya udah, kasih aja lah. Mungkin kali ini itikannya baik, nggak ada Iya. pikiran apa-apa lagi. Kita udah berusaha lupain masalah kemarin ya, nggak ada tuduh-tuduhan kayak gitu. Udah move on lah ya. Udah sebenarnya. Pas udah dikasih, biasa lagi video call tiap malam. Bahkan gila loh, sampai jam 4 subuh. Video call. Iya. Ngomongin Sampai HP apa tuh aja itu? ya, dia kerja kan shift malam, kadang suka minta ditemenin. Dia kan kayak semacam banyak muatan mobil gitu, jadi dia nimbang tugasnya. Jadi tolong temenin aku dong, aku nggak bisa tidur. Ya udah, tapi anehnya mau aja loh, kayak yang nggak ada capek-capeknya. Siang kerja kan, siang kerja, malam video callan sampai Ditambah tuh. sebelumnya udah tahu kalau dia ngelakuin hal yang buruk kita gitu. masih bisa baik-baiknya ya gitu. Naif apa bego ya, beda jauh, nggak tahu kenapa. Dan di situ tuh terus aja kan kayak gitu, intim biasa. Dia bahkan ya telanjang pun, ya istilah telanjang dada ya, bukan telanjang bulat amit-amit. Terus, Iya. nih aku gerah nih, di sini panas, aduh mata aku kepetelan ini nih, pakai apa ya, dia tanya. Ya sampai aku mau tidur pun kata dia, gak boleh tidur, kamu temenin aku dulu, nurut aja. Sampai kebiasaan malam aku apa, pakai skincare apa, dia ikutin. Kamu pakai hand body apa sih, kulit kamu bagus banget. Ya udah, aku ikutan beli nih. Sampai dia video call beli apa produk ya, dia liatin di video call nih, aku ikut juga biar sama kayak kamu. Ya udah, itu sih bodo amat ya. Berarti maksudnya tapi dia baik ya, Mang? Baik, dalam bahasa dia baik. Tapi ada suatu malam dia nelpon, 4 hari kan dia gak nelpon karena tahu ada seseorang yang lagi deketin aku. Tapi aku nggak bilang-bilang ya orangnya itu siapa, dan aku Tapi pun dia nggak tahu. dikata, tapi dia tahu. Jadi selama 4 hari intens tuh video call terus, si cowok itu yang terus berusaha ngedeketin aku, dia nggak ada video call 4 hari itu juga. Dan setelah aku tolak cowok itu kan, 4 hari PDKT nggak ada jawaban, dia lost gitu ya. Besoknya dia ada nelpon lagi, aneh kan. 4 Dia hari ngomong doang. apa tuh?
minta maaf. Si cowok itu? Tiba-tiba secara misterius ya, Hmm. baru beres kerja, beres mandi, biasalah di kosan capek, beres mandi dia tiba-tiba nelpon. Kan emang orang-orang yang udah deket sama aku tuh manggilnya beb ya, beb, Mm. maafin aku ya, aku punya banyak salah sama kamu dan kesalahan aku fatal banget. Ya udah kan, apa salahnya kan gitu, tanya apa salah kamu. Ya pokoknya aku punya banyak salah aja sama kamu, pokoknya kamu mau nggak maafin aku. Ya udah dimaafin kan. Emang nada aku tuh kalau bicara ketus ya ketus, tapi kalau udah orang yang deket tahu tuh emang dia kayak gitu sifatnya. Sebenarnya dia fun tapi emang nggak Emang pandai gitu berekspresi aja. aja gitu ya kan. Terus udah tuh di situ tadi ya udah kalau udah dimaafin makasih, intens lagi kan. Besok besoknya kayak yang lupa aja dia punya salah apa. Padahal sebenarnya aku tahu menjurus kemana pembicaraan yang kemarin. Dia minta maaf mungkin mau bilang kayak gitu gengsi kayak mau Iya. bilang aku udah melet kamu, kok gamblang banget. Gak mungkin kan ada Nggak cowok yang mungkin bilang lah. kayak gitu. Nah udah di situ 2019 nya desain. Desain. Awal bulan puasa tuh kan Mei atau Juni ya, Mei ya, 2019 nya itu. Dan kebetulan ada orang yang ngenalin ke seseorang tuh katanya mau nikah, tapi aku bilangnya gini, nggak mau pacaran mau ta'aruf aja, kita gak usah bertele-tele lah kalau masalah nikah. Ya udah kita ketemuan bukber bareng biasa ngobrol-ngobrol. Ya. Dan di situ pun lost contact. Ketika si A ini tahu aku pulang, dia nggak kayak sebelumnya, nggak kayak ngelarang-larang atau kayak gimana, enggak, dia cuma diem. Tapi setelah aku bener-bener nyampe Bogor dan dia tahu, kan suka kepo sama SWWA gitu ya, Iya. dia nggak ada hubungin, nggak ada sama sekali. Dan ketika aku PDKT yang sama si cowok itu, abis lebaran dia janji kan, lebaran seminggu aku ke rumah mau, ya kalau dalam Sunda istilah ngolotan kan, ngolotan tuh bertanya-tanya doang ya sebelum ngelamar, nggak langsung intinya gitu. Dan dia los, cowok itu los. Bersamaan dia los, Mm-mm. ada teman SD ke rumah, dia ngajak semacam pengobatan alternatif gitu, kayak pakai bacaan ayat suci Al-Quran kan. Beb antar dong kemana, ke kampung sini katanya ada pengobatan. Oh ya udah. Tapi di situ emang perasaan udah gak enak ya, jam 8 pagi kita berangkat, ya namanya teman SD ya, kok kita gak mau nganter, pasti nganter. Pas nyampe sana sekitar jam 10 mulai ya pembacaan ayat suci gitu, malah aku yang kena kesurupan. Ini temen yang diobatin tapi Aku yang diobatin, malah niatnya nganter temen ngobatin, malah aku yang kena. ketika maaf ya, ketika mendengar ayat ruqyah, ayat suci Al-Quran, tubuh mulai panas, mulai bereaksi. Jadi yang di dalam tubuh kita itu keluar marah, dia gak mau ada pengobatan kayak gitu. Tapi sadar nggak pas kesurupan itu? Enggak, tubuh kayak dikendalikan gitu. Jadi tenaga kayak yang berlipat-lipat 10 kali lipat mungkin, melawan 7 orang dewasa tuh kalah semua. Terutama seseorang yang mengangkat kamu yang saya bebaskan, ikhlaskan. Udah. Baca beberapa syahadat. Itu kesurupan sekitar 1 jam. 1 jam. Iya, teriak-teriak katanya aku ini ya, dia bilang suaranya nenek-nenek bukan suara aku. Aku ini milik si A, gak boleh ada yang ikut campur dalam urusan ini, gak boleh ada yang ngeluarin dia dari tubuh aku, karena tujuan dia ngelindungin aku dari cowok-cowok lain. Teriak-teriak sehabis-habisnya kata itu, katanya bagi yang denger ya, itu yang Ustaz bilang katanya, emang si A siapa kamu kok bisa-bisanya bilang si ini cuma milik si A, kalian jangan ikut campur urusan saya, katanya. Saya udah betah di tubuhnya si ini, katanya gitu kan. Sampai akhirnya ya udah kan, di stop aja karena emang memicu keramaian kan, nggak mau ada yang tahu juga. Dan akhirnya setelah itu tubuh memar-memar. Ya karena pastilah orang satu cewek ngelawan 7 cowok secara logika itu Pasti. sih. Terus udah kan di situ pulang dalam keadaan badan yang udah nggak karuan, jilbab lepas dari tempatnya, dan ini leher ya lebam semua, tangan lebam ya karena orang maksa megang kepala biar kemana-mana kan. Lebam semua pokoknya, sampai mandi pun megang gayung nggak bisa, nggak kuat karena emang udah ditahan sama 7 orang. Sakit itu Ya. rasanya, sakitnya pas udah gitu, sampai nggak makan 3 hari, nggak mau makan, enak aja bawaannya, karena kalau udah ada gangguan pasti kemakan nggak mau, nggak nafsu gitu. Di situ kita nggak berhenti juga, dan di situ masih kontekan sama si A itu tetap di WA, tapi nggak sering, nggak tiap hari. Terus
dia kayaknya tahu sih kejadian itu, tapi dia milih diem, kayak yang seakan buta padahal punya mata gitu. Terus di situ udah tiba-tiba 3 hari setelah kejadian rukyah itu kan Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, 4 hari lah, cowok itu datang ke rumah, dia minta maaf, udah hilang, mungkin istilahnya bukan ghosting ya sebenarnya, dia yang sakit. Si A itu. Cowok itu sakit, yang mau nikahin aku, Oh. PDKT-an, yang taruh. Iya. Dia bilang, maaf ya Neng, selama ini aku sakit. Pas ditanya sakit apa, katanya vertigo. Tapi kan nggak mungkin ya anak muda vertigo, mungkin gak sih? Mungkin Maksudnya, aja, cuman kayak nggak ada kabarnya itu loh yang iya, bikin ini ya kan. tapi ternyata pas ke rumah tuh pulang, dia pamit pulang, dia ngasih air mawar. Siapa ya? Cowok itu, air, maksudnya air selawat, dia bilang, katanya ini dari guru aku, kamu minum, kamu mau percaya mau enggak, insya Allah kamu minum air ini sembuh. Tapi kan aku nggak cerita apa-apa kan tentang rukyah ini, kenapa dia pas ke rumah kok udah bawa air itu, Udah berarti tahu dia udah kan. ngulik kan ke orang lain. Ya di situ ibu aku kaget kan, langsung ngomong, udah deh teh, kamu nggak usah lanjutin hubungan sama si cowok ini, kayak cowok ini pemain dukun juga, ibu gak mau punya menantu yang dengan paham dukun gitu, maunya Iya. cowok yang biasa-biasa aja gitu. Ya udah, di situ aku langsung baik-baikan, WA dia, aduh bukan nggak percaya ya, air itu aku buang depan rumah, amit-amit aku nggak mau minum nih, apaan sih ini cowok tiba-tiba hilang, datang ke rumah ngasih air mawar, gila kan. Terus udah di situ kan, udah terus aku minta maaf kalau emang ada kata-kata yang salah, dan aku doain semoga dia dapat jodoh yang lebih baik, yang lebih cantik, yang lebih solehah dari aku kan gitu. Dan dia pun oke, gak apa-apa, oke fine, karena dia tuh pun sebenarnya udah tahu masalah aku kayak gini kan, dia mundur gitu. Sudah itu kejadian itu udah nggak pacaran lagi, nggak. Sendiri aja tuh jadinya. Dan secara tiba-tiba tuh ada lagi yang suka ternyata. Di tahun 2019 juga. Iya, sebulan setelah lebaran tuh Heeh. PDKT-an lagi ya sama cowok, dan ternyata cowok itu tetangganya si A ini, dan rumahnya pun berseberangan. Jadi kayak ini jalan raya, ini rumah si A, seberangnya itu rumah si cowok itu. Oh my god. Gila kan, secara kebetulan yang gamblang gitu. Iya, oke. Pas itu kita, ya udah, aku nggak janji buat mencintai cowok itu ya, karena emang masih luka dalam gitu. Nggak, dia pun nggak tahu kasus ini, nggak tahu, belum Tahu tahu, yang belum. Dan pas jadian tuh aku cuma berpesan, kamu yang kuat ya kalau jadian sama aku, soalnya banyak ujiannya, bukan dari ujian aku harus minta dibeliin barang mewah atau apa ya, enggak. Tapi dalam konteks, udahlah nanti juga kamu tahu, udah kan gitu. Kata dia, ya udah iya. Ya mungkin aku pikir dia udah berumur, udah dewasa, paham mungkin apa maksud perkataan aku, tapi ternyata nggak semudah itu kan. Gak lama di situ jadian sama si ini, dia tahu si A ini, wah kaget dong, ternyata cewek incerannya jadian sama tetangganya, dan rumahnya pun depan dia. Ya Allah gitu, mungkin dia shock gitu ya. Ya udah sih, dia baik kok katanya, ya kalau sama yang ini kamu boleh jadian, kamu baik ya, terang-terangan bilang kayak gitu, enggak sebelumnya kayak waktu sekolah ya, dia ngelarang-larang, enggak. Dan ya berbulan-bulan jalani hubungan itu, kayak cowok ini pengen banget deh aku upload di sosmed gitu, pengen banget Pengen go go publik ya. Tapi aku karena trauma ya terus kayak gini, ngelarang dengan keras, kamu gak boleh ya yang namanya upload foto aku di WA, di FB, IG, gak boleh. Kenapa? Nanti juga kamu tahu. Ya kok kayak gitu, kan wajar orang yang disayang di upload. Kamu kenapa sih alasannya kayak gini? Kamu malu punya pacar hitam jelek kayak aku? Ya bukan kayak gitu, katakan. Ya udahlah terserah ya. Waktu itu kita main ke suatu tempat wisata di sana, di pegunungan lah, kita foto-foto biasa lah, yang namanya tempat baru. Dia maksa minta di-upload. Di situ pun langsung di-upload 4 foto kalau nggak salah ya, di-upload di Facebook. Karena weekend mainnya Minggu, besoknya Senin dia kerja. Ternyata tanpa sepengetahuan aku, dia tuh mau celaka. Motornya tuh mau tabrakan berkali-kali. Jadi kayak orang linglung loh bawa motor, gimana sih? Tapi itu tuh setelah di-upload di sosmed. Dan mungkin walaupun Facebooknya udah gak berteman, dia tahu itu ada temennya yang bilang stalking kan, gitu ya? iya stalking mungkin. Di situ dia nggak langsung bilang, dia cuma ngilang dan kayak menghindar sementara dari aku. Dan ternyata tanpa sepengetahuan aku juga dia berobat ke orang pintar, diantar temennya. Dan kata temennya bilang, lu ini nggak wajar, ngapain lu tiap hari mau tabrakan orang, gila lu, motor lu sehat-sehat aja kan gitu. Dan pas weekendnya dia pulang, Sabtunya langsung ke rumah, dan dia langsung nanya,
Mm-mm. nanya kan, kamu ada masalah apa sih, katanya. Apa ya, aku udah langsung hapus upload dan itu kan karena takut juga. Sebenarnya aku bukan menghindar dari kamu, aku tuh tabrakan mulu, mau tabrakan gak jadi, mau juntai gak jadi. Jadi aku minta antar teman ke ustadz buat diobatin, dan ternyata hasilnya katanya gara-gara aku deket sama kamu tuh ngebahayain nyawa aku. Katanya ada mantannya yang masih pengen sama kamu, tapi kalau tiap ada cowok yang ngedeketin nanti cowoknya yang dibikin celaka gitu. Terus kan aku jadi kaget kan di situ. Iya. Wah, kebongkar juga nih akhirnya kan. Yang tadinya mau tutup mulut Iya. biar nggak tahu, ya udah di face itu aja sejujurnya. Dan dia pun kaget. Nah, oh kan dia pendiam, kok bisa kayak gitu? Ya nggak tahu, kata aku sih nggak mau nuduh ya, tapi ini berdasarkan pengalaman dan kejadian yang dicocok-cocokkan. Nggak ada yang namanya kebetulan terjadi berkali-kali. Kebetulan tuh cuma sekali 2 kali. Kalau lebih dari 10 kali itu ya skenario rencana dia kan. Di situ udah kan, tapi kamu cukup tahu, kata aku, kamu nggak boleh cerita sama orang lain karena nggak semua orang bisa tutup mulut gitu. Oh ya udah. Tapi lama kelamaan dia kayaknya dia gatal banget ya kalau gak ngechat si cowok itu. Apalagi waktu itu dulu akrab banget, suka olahraga bareng, Iya, bersepeda namanya tetangga bareng. juga kan. Tetangga juga kan, ya namanya tetangga depan-depan rumah. Dia biasa main nge-gym bareng, sepedaan bareng. Gimana sih namanya cowok remaja gitu kan. Udah kan, udah di situ dia nanya hubungan, kok lu bisa sih gitu. Dia mungkin argumennya kurang tepat ya di mata si A ini. Dan ya saling lempar gitulah, kayak udah cewek itu buat lu aja, lagian gue udah punya pacar di sini juga, gini gue gak cinta kok sama cewek itu, malah gue ilfil, dia nuduh gue terus, mitah gue terus, main dukun katanya. Dan gamblangnya bilang kayak gitu. Siapa sih yang gak sakit hati tercekan kayak gitu? Iya. Dia yang udah menyakiti saya, tapi istilahnya Iya, yang ke cowok itu ngaku ilfil, katanya gara-gara nuduh yang enggak lah, gini lah, gitu lah. Ya udahlah, itu mah bodo amat ya, yang penting dingin-dinginin telinga aja. Di situ udah. Terus di 2020 sebelum puasa, aku bener-bener puasa seminggu 2020, aku bener-bener berusaha buat ya udah, apa sih yang harus dilanjutin dalam komunikasi ini. Kalau emang ya aku pikir dia bakal itikat baik, ada minta maaf kayak dikit mas, enggaknya walaupun nggak ngasih ganti rugi dengan waktu aku yang terbuang, dia mau tanggung jawab dengan cara apa kayak gitu ya. Nggak harus nikahin lah, apaan sih gitu. Aku nggak minta Seenggaknya dinikahin, stopin lah, ya. seenggaknya stop. Kamu punya adik perempuan, kamu punya kakak perempuan, dan kamu pun terlahir dari perempuan, ngapain nih kayak gitu. Aku blok 2020 tuh. Dan ibu aku gak puas, karena kata ibu aku, percuma kamu blok tapi dia masih stalking kamu, percuma katanya. Ya udah ibu telepon kan. Ibu aku telepon dia setelah 2 minggunya ya kan, seminggu tambah 2 minggu 3 minggu puasa kan. Seminggu lagi ke lebaran, Isya-nya telepon, Mbak ada Isya. Ah udah, biasalah, assalamualaikum, biasa. Dia lagi apa, masih kerja bu, katanya. Sopan, ada bicaranya tetap sopan, dan langsung ke intinya aja. Dan ibu aku tanya, apa salah anak ibu sama kamu sampai kamu nyakitin anak saya segitunya? Kalau emang ibu harus bersujud sama kaki kamu, ibu lakuin sekarang juga demi anak ibu. Karena ibu capek. Anak ibu tuh diem-diem kalau ibu bangun malam ya tahajud, dia suka nangis sendiri aja. Ditanya kenapa nggak mau jawab, dan itu bikin ibu aku darah tinggi itu kayak gitu. Jadi seorang ibu mana sih yang tega lihat anaknya ketika sudah seusia nikah, lihat tetangganya udah pada punya cucu, memang cucu ya, dia juga pasti ngiler pengen punya cucu. Seenggaknya walaupun belum nikah nggak ada gangguan lah gitu.